Saha urang? Ade Rosi. Mantap. Hatur nuhun, mudah-mudahan silaturahmi. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, hari ini gue dapat informasi bahwa Ibu Ade Rosi, anggota Komisi 3 DPR RI, Dapil Lebak Pandeglang, akan melakukan agenda reses di Lebak, tepatnya di Ponpes Darul Qoriin di Kampung Ciberem, Desa Aweh, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, nanti gue mau ke sana melihat apa yang disampaikannya dan apa juga aspirasi yang disampaikan oleh warga. Tapi isu yang gue dapat, ada juga nanti warga yang katanya mempertanyakan soal penetapan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR RI. Nah, untuk lebih jelasnya tonton terus videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, atau di komen. Oke guys, langsung aja kita menuju ke TKP untuk melihat langsung Ibu Ade Rosi di Ponpes Darul Qoriin. Come on guys. Ini Ibu Ade Rosi ya, baru tiba di Ponpes Darul Qoriin di Kecamatan Karanganyar guys. Ini dia. Kita naruh ini dulu. Langsung aja mangga. Udah kan cuma 50. Ada nunggu RBB yang belum datang. Tinggal RBB aja ini ada. Ini porsinya ada RBB. Jaga jarak, jaga jarak. Kita bersama rombeng tapi. Yang kami hormati Ibu Hajah Ade Rosi Khairul Nisa, Esos MSI, selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Banten 1, Pandeglang, Lebak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu kembali di pesantren Darul Qoriin dalam keadaan sehat, dan semuanya juga kami harapkan ibu-ibu dan bapak-bapak juga dalam keadaan sehat semuanya, dijauhkan juga dari segala macam bentuk wabah termasuk di dalamnya COVID-19 ya. Salawat serta salam semoga kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya nanti di yaumil hisab, kita beserta keluarga besar kita semuanya, anak cucu kita, diberikan oleh beliau yang dalam hal ini Kabupaten Lebak beserta tim, rekan-rekan sekalian, dan yang berbahagia ibu-ibu dari Muslimat NU Kabupaten Lebak, kemudian juga dari Himpaudi PAUD ya, atau Himpaudi atau PAUD Fatayat RBB, juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk kelancaran acara ini. Ila hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Yang terhormat Ibu Hajah Ade Rosi Khairunisa MSI. Beliau adalah anggota DPR RI Dapil 1 ya, Komisi 3 yang membidangi hukum. Sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Beliau juga adalah Ibu Wakil Gubernur Ibu Hajah Ridho yang luar biasa, makin kesini makin muda, makin gelis ya, yang alhamdulillah sehat selalu ya, bercerah selalu, berseri selalu ya. Mudah-mudahan seluruh keluarga besarnya juga diberikan kesehatan, keselamatan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula Ibu Hajah Yaya sebagai Ketua Muslimat NU Kabupaten Lebak yang alhamdulillah hari ini juga hadir dengan beberapa pengurusnya. Nanti akan saya ceritakan Bu Hajah kenapa kok hanya sedikit saja sanes tohoyong Bu. Biasa nogi Bu Ade Rosi mau pamitaya Covid mah atau 200 orang mah alah cetek. Kamu di dia mah biasanya sabar 500 ya. 500. Tapi kungaran aku Covid iya aduh ampun ya. Jadi ya kita harus mengikuti protokol kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang saya hormati keluarga besar Al-Husia, alhamdulillah samping omnya di kesempatan ini. Kemudian juga alhamdulillah Fatayat, keluarga besar Fatayat juga alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kami di sini. Kemudian yang saya hormati para guru PAUD, alhamdulillah biasa dongkap oke hatur nuhun ibu-ibu. Dan tentunya di belakang sana ada Ketua atau Korda RBB Kabupaten Lebak Bapak Haji Holil. Semoga diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya biasa tukang udar ider kalau dikasih sakit mah ya tetep we udar ider. Ya. Kemudian dia RBB juga alhamdulillah hadir, ada Pak Korcam, Kordes, alhamdulillah juga beberapa ada yang hadir. Kemudian dalam kesempatan ini alhamdulillah saya didampingi oleh Bapak Iwan Subhi selaku Iwan Syarif. Ya, jadi Subhi. Tenaga ahli saya di DPR RI, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semuanya yang alhamdulillah mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat silaturahim yang dilaksanakan pada hari ini. Saya izin bertanya, saya langsung aja ya Bu ya. Saya khawatir Bu tentang undang-undang cipta kerja yang heboh saat ini. Bagaimana tentang guru-guru honorer di PAUD Bu? Saya dan rekan-rekan di Darul Qorin ini capek-capek kuliah di PAUD, takutnya saya udah sarjana ada undang-undang yang merugikan tentang guru PAUD. Bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan kubel, kaitan bantuan-bantuan peningkatan ekonomi ini memang dalam rangka peningkatan atau pemulihan ekonomi nasional memang wajib untuk dilaksanakan di seluruh wilayah termasuk di Provinsi Banten. Memang izin sampai saat ini saya belum tahu ada berapa program KUBE yang akan dialirkan atau akan diturunkan di Provinsi Banten. Tapi nanti kami akan koordinasi dengan rekan kami di Komisi 8. Memang di sana programnya ada dan nanti saya akan cari tahu program untuk atau kuota untuk Banten ini ada berapa, yang disalurkan untuk Lebak dan Pandeglang karena ini merupakan dapil saya ada berapa. Nah kalau informasi itu sudah saya dapatkan ya tentu harus kita pegang Pak, karena ini merupakan poin plus lah ya, hal yang menguntungkan bagi kita.
termasuk juga kaitan pendapatnya kadang-kadang ada salah persepsi. Ada yang menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini katanya ada klaster pendidikan. Saya sampaikan di sini bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada sama sekali klaster pendidikan. Dan itu sudah dikeluarkan dalam Omnibus Law, tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kaitan pendidikan, honorer dan lain sebagainya sudah ditentukan Cipta Kerja, itu bohong, itu tidak ada. Nah, kaitan undang-undang yang memang belum terakomodir keberpihakannya terhadap guru PAUD adalah undang-undang guru dan dosen. Nah, undang-undang guru dan dosen ini yang tadi tidak mensetarakan keberadaan antara guru formal dan non formal, sedangkan PAUD-nya adalah guru non formal, sehingga haknya ini tidak bisa disamakan dengan guru formal. Nah, ini yang harus kita suarakan, harus yang kita perjuangkan, harus direvisi. Memang kemarin pada saat PP Himpaudi beserta teman-teman Himpaudi kabupaten kota sampai provinsi se-Indonesia menyuarakan hal ini kepada MK, judicial review terhadap undang-undang guru dan dosen ini masih belum gol atau masih mental istilahnya. Oleh karena itu, ya ini harus terus disuarakan. Termasuk juga kebetulan saya juga waktu itu menyambungkan pimpinan kami di Golkar, yaitu Ibu Hektifah yang ada di Komisi 8 dengan ibu-ibu dari kepengurusan Himpaudi se-Indonesia. Sebentar, minta izin. Saya tertarik yang terkait Omnibus Law ya kan, karena memang isu di lapangan bahwa dengan disahkan undang-undang ini akan merugikan kaum buruh. Misalkan mereka ketakutan soal katanya nggak dapat cuti, nggak dapat pesangon segala macam. Nah tadi kan sama Ibu dibantah. Nah memang sebetulnya gimana Bu ceritanya Bu? Ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa keberadaan Omnibus Law itu yang pertama kenapa harus dimunculkan untuk mengakomodir keberadaan pengangguran yang setiap tahunnya ini 3 juta lebih ini ada di Republik Indonesia ini, termasuk kontribusinya dari Provinsi Banten. Oleh karena itu dengan membuka kemudahan bagi investor untuk membuka perusahaannya atau investasinya di Republik Indonesia termasuk di Provinsi Banten, ini akan tadi meminimalisir keberadaan pengangguran. Kemudian yang kedua terkait berita-berita bohong terkait dihapusnya UMK, UMP, kemudian pesangon ditiadakan, kemudian cuti-cuti juga ditiadakan, itu saya sampaikan merupakan berita bohong bahwa kepentingan bagi buruh ini selalu dinomorsatukan. Tetapi dalam undang-undang tersebut bukan hanya kepentingan buruh yang memang bisa diakomodir, tapi kepentingan pengangguran, kepentingan lingkungan, kepentingan investor dan lain hal sebagainya. Nah, termasuk juga ini yang penting nih, bahwa katanya akan dimudahkan tenaga kerja asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Tentu semua ada prosedurnya, bahwa tenaga asing seperti apa yang memang boleh masuk ke Indonesia ya. Dan ini saya rasa ya tadi apabila hal ini berita baik dan berita fakta ini tersebar terkait Omnibus Law kepada masyarakat, ya mudah-mudahan bisa menekan adanya demonstrasi-demonstrasi yang sifatnya anarkis, yang sifatnya vandalisme. Yang kita harapkan Indonesia ini ya di serba Covid ini ya tadi tidak ada penambahan COVID, terlebih lagi demonstrasi-demonstrasi yang terjadi tidak menggunakan protokol kesehatan, sehingga ekonomi kita sekarang sedang ada di bawah, kemudian COVID juga peningkatan naik terus, sehingga ya ini sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Oke, harapan Ibu setelah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, ya minimal ada himbauan kepada para buruh, apa yang akan disampaikan oleh Ibu? Ya, apa yang saya sampaikan, jadi mudah-mudahan ya kita apabila memang ingin berkomunikasi, ingin adanya sharing atau ingin adanya hal yang ingin disampaikan, saya ya secara terbuka sebagai anggota DPR tentu membuka lebar peluang untuk adanya komunikasi tersebut. Ayo mangga, asalkan ya tadi kita berpikir dengan jernih, berpikir positif untuk kepentingan seluruhnya, untuk kepentingan buruh, untuk kepentingan masyarakat gitu. Sehingga ya tadi yang kita tidak harapkan ini jangan sampai terjadi adanya chaos, adanya perusakan fasilitas umum dan lain hal sebagainya. Oke, makasih Bu. Hajah Hadi Rosi memberikan bingkisan atau bantuan. Jasa di Anda, mudah-mudahan manfaat. Amin. Salam kami sadayana Ibu. Insyaallah lain waktu biasa mendak sareng sadayana ngurus Januari awal 50. Siap insyaallah Ibu diantos undangan. Nuhun sami-sami.
kumpul gitu. Salam kasadana. Sami-sami namun. Betul. Aduh. Iya, Jagger. Multi. Jagger. Multi. Ya, siap. Hanya apa kumpul-kumpul. Gimana? Enggak, ibu yang ngomong besar. Oh iya, aku sih ya. Kumpul nanti pelatihan nanti. Pelatihan. Pelatihan. Kapan? Lu menunggu. Siap. Ya, diantos. Ini Gebiar. Mana ya artis? Biasa dulu ya. Artis ya. Artis kita ya. Aduh, ditutup aja namanya. Semangat ya, Teh. Amin. Salamnya Kak Sadana. Ibu guru, semangat terus. Mana? Tapi dari murid jalan. Ya, semangat.